Bisa. Oke lah, anu Kang. Malam ini awak dhewe masih tetap ngomong tentang Dek. Nek jenengan itu kan masalah spesialis ini ngomong Tosan Aji. Iya. Sekali-sekali ngomong sing liyane. Atau seger-seger ngono lho. Aduh, yo ono wayahe kan. Oh, iya. Hari ini nek aku nek jenengan ketemuan jenengan itu mesti akan membicarakan tentang Tosan Aji, ngomong tentang keris, ngomong tentang pusaka-pusaka atau senjata-senjata yang ada di Indonesia. Nusantara bahkan nek dunia nek duwe nek awak dhewe anak duit koleksi. Insyaallah ada nanti. Ngono ya Kang kawan-kawan. Untuk kawan-kawan semua ya perlu diketahui bahwa Cak Sabto ini kenapa kok sering ada di konten Sabda Aksara Channel itu karena tak kira beliau adalah teman, sahabat CS Kentel. CS Kentel. Nah, begitu kan kita punya satu kesejaraan yang sama lah. Betul. Tak gitu terusan beliau ini nantinya akan membuat satu channel juga tentang keris, tentang senjata apa dan tak pikir kebudayaan. Nah, begitu koyo ngono ya rek ya yang kapan-kapan nanti akan saya sharekan tentang namanya channelnya beliau. Untuk lah artinya jenengan mboten sah kaget atau bosen artinya ketika nanti ada dua channel yang membicarakan satu persoalan keris yang ternyata di sana ada Cak Sabto begitu. Nah aku ki wong iku cuma hanya pingin tahu rek. Itu saja. Salah satunya pingin tahu tentang nilai-nilai adiluhung, nilai-nilai lokal wisdom dari miliknya para leluhur-leluhur bangsa Nusantara. Memang kalau ngomong tentang keris, khususnya tentang budaya Nusantara itu memang sangat menarik. Gak ono entek. Iya. Dan selalu menjadi topik yang sangat menarik. Iya, karena dari sisi seni terus budaya dan yang lebih menarik lagi mistisnya. Lah ngomong keris wis gak mungkin lepas teko mistis. Harus mistis pokoknya. Harus mistis. Memang iya. Lek keris gak mistis ya keris karnaval Kang. Iya, keris karnaval. Keris Agustusan rek. Iya, itulah uniknya keris. Makanya sampai di mancanegara pun diakui keberadaan keris. Mengakui apa namanya keunggulan non benda, yaitu bentuk-bentuk kearifan yang sebenarnya bisa diuripi kepada generasi selanjutnya. Karena ternyata ya Kang ya membicarakan satu keris atau keris saja atau saji setiap ornamennya, setiap bagiannya atau rinciannya dan pamor itu memiliki sebuah cerita yang berbeda-beda, memiliki filosofi yang berbeda-beda, memiliki aura atau energi yang berbeda-beda. Dan kajian terhadap itu bisa luas loh ya. Betul. Karena apa? Kenapa kok luas dan nggak habis-habis? Karena ternyata keris itu adalah bentuk simbol dari manusia atau kehidupan manusia dia. Dan rahasia manusia itu ya ora onteke, ora iso lah diduga. Lah, untuk itu salah satu malam ini kita juga akan membicarakan satu keris yang sebenarnya punya sejarah panjang. Walaupun mungkin bentuknya bukan keris ini, tapi mungkin loh mungkin karena ini banyak tafsir. Salah satunya adalah ngomong tentang satu kejadian besar yang namanya istilahnya di sana adalah Raja Kalacakra. Iya Kang ya. Iya. Malam ini kita akan membicarakan keris tentang keris. Keris Raja Kalacakra dhewe iki kaya apa? Di belakang itu latar belakang itu ada satu sejarah itu lho. Jadi waktu itu satu kejadian pergeseran satu tatanan pemerintahan. Nah, di sana itu ada satu kejadian ketika Panjeng Sunan Kudus itu merajah kursinya Arya Penangsang. Sebenarnya bukan Arya Penangsang yang dirajah kursinya. Joko Tingkirnya. Berhubung Joko Tingkir dikasih tahu sama Sunan Kalijogo, kalau kursi itu ada rajanya, artinya Joko Tingkir menukar kursinya dengan Arya Penangsang. Berhubung Arya Penangsang gentle, oke, tak jabani istilahnya. Akhirnya diduduki sama si Arya Penangsang. Dia tahu kalau kursi itu sudah dirajah sama Sunan Kudus. Lah, sampailah ke ini. Begitu dia menduduki itu, ilmunya kan luntur kan, Raja-raja. Akhirnya Joko Tingkir memerintahkan Ki Ageng Manahan sama siapa satunya lagi itu
Lupa saya. Itu untuk mengadakan perang itu tadi. Siapa sih? Iya, betul. Cerita seperti itu. Ada cerita itu dan ada satu kalimat itu tentang Raja Kalacakra, dan ternyata ada sebuah keris yang juga disebut-sebut sebagai keris Raja Kalacakra, Kang ya. Iya. Nah, retuknya kau iki rek. Wis, keren. Raja Kalacakra ini. Nah, ini tak kira Cak Sabto yang akan bisa membicarakan dari bentuknya iki rek. Sebenarnya. Iya. Ngono lho ya. Piye iki enak langsung dibuka rek Kang ya. Buka. Ada banyak cerita yang bisa kita urai lah. Monggo Kang, silakan. Dari bentuk tampilan sih depan ini Kang. Nah, ini uniknya dari sebuah pusaka. Jadi satu pusaka bisa 1000 persepsi, 1000 tafsir. Jadi apa yang saya katakan belum tentu sama dengan tafsir yang dimiliki teman-teman yang lain. Jadi misalnya ada tambahan atau pengalaman pribadi teman-teman tentang pengetahuan keris tersebut bisa kita sharing. Dan itulah pikirku ini Kang, artinya ketika sebuah pewacanaan yang dibutuhkan sangat seluar pandang, ini adalah satu ruang di mana awake dhewe rek sinau bareng. Pertama sinau bareng. Iya. Dan ini adalah ajang silaturahmi untuk menyatukan kekurangan, bukan menjadikan kita makin jauh nih. Iya. Tapi melengkapi lemah dan menyatukan. Ayolah pemuda-pemuda para putra bangsa Nusantara ini, ayo bareng-bareng untuk ndadekno karya leluhur dhewe-dhewe iku tansaya sampurna. Jangan sampai punah juga. Kok yang ngono lah, ayo dibicarakan baik-baik. Tapi alhamdulillah Kang, akhir-akhir ini ya. Ya banyak sih pemuda-pemuda yang mulai bergeliat untuk mencintai keris, meskipun masih belajaran atau masih ya sangat membanggakan sekali. Siap. Perlu kita dukung juga. Kan kajiannya banyak. Kajiannya banyak. Ternyata yo artinya keris ini bisa salah satu bentuk karya leluhur yang menunjukkan bahwa peradaban bangsa iki sangat luar biasa. Nah, luar biasa. Betul. Oke kan? Iya. Jadi awake sepakat aku kan. Iya. Jadi awake dhewe ku tidak bisa diremeh-temehkan. Iya. Kita itu bangsa besar gitu loh. Punya rasa ora bisa disalahkan kan 350 tahun awake dhewe dalam satu penjajahan yang sangat luar biasa, yang semua identitas kebangsaan ini dihilangkan ya. Sejarah dihilangkan, makanya kita harus saiki ayo rukun bareng-bareng mengkaji ulang bahwa awake dhewe iki adalah anak putune bangsa besar. Bener. Nah, saiki balik meneh ning nggone iki wis kudu diomong kae Kang Citrano Kang. Saiki balik meneh Kang. Karena banyak pertanyaan ya. Jari ini bangsa yang sangat luar biasa, bangsa maju ya. Sakti Mandraguna, nenek moyangnya dhewe ya. Dijajah kok sampai 350 tahun niku lho. Blakaran iki kabeh wong sakti iki. Kira-kira ya apa jawabannya, Kang? Wis lah, ya siko. Wis tawarno wae kae lah. Oke, kae Kang. Iya. Kalau dilihat dari warangkanya ini ladrang Kang jenisnya Kang. Ladrang Solo. Ladrang Solo. Iya. Ladrang Solo, terus iras. Ladrang Solo ini tidak Mas? Apa bentuknya apa tuh Mas? Ini Mas. Ladrang Solo ini. Wah. Kalau jekutitnya ini kan ya? Betul, jekutitnya ada sama ini. Yang panjang itu ya. Sebenarnya ladrang Jogja juga hampir mirip. Oh iya. Cuman ada perbedaan sedikit di rinciannya. Oke. Kalau kita nggak ada pembandingnya susah untuk jelasin. Tapi ini ladrang Solo. Ladrang Solo. Terus. Oke, terus. Dari kayu. Kayunya kayaknya karena sudah tertutup bolot ini Kang. Jadi nggak seberapa kelihatan. Iya. Kalau diprediksi sih kayaknya ya jati. Jati. Kayaknya seratnya jati. Karena seratnya halus. Terus ini dedernya juga ori. Maksudnya ori itu asli deder lawasan. Deder lawasan terus penggarapannya juga pakem di ukiran-ukiran ini. Terus kayunya perkiraan saya ini kayu apa namanya? Timuhu. Bukan. Satu lagi yang tenggelam di air itu. Kayuman. Iya, itu salah satu jenis kayu yang istilahnya mempunyai energi khusus, mempunyai keistimewaan khusus lah. Makanya kenapa kok sering dipakai untuk deder, untuk warangka. Itu mungkin kapan-kapan kita bisa bahas masalah kayu juga. Siap. Iya. Tak buka kan ya? Oh, siap. Wah, seneng. Wis.
Penjelasannya pilih. Nah, dari dapurnya dulu kan. Dari dapurnya. Kalau dapurnya ini dapurnya jalak dinding. Jalak dinding itu cirinya. Rinciannya itu dia ada pejetan, tikal alis, ada keruingan. Terus sebenarnya jalak dinding ini mirip sama tilam upi, cuman bedanya di sini ada gusen. Mulai dari pejetan sini sampai ke atas. Gusen itu ini kan. Kayak gusi loh, istilah gusi. Gusen. Kalau di tilam nggak ada gusennya. Oh iya. Nah ini gusennya ini sampai ke atas. Mungkin ini karena udah aus ya. Jadi nggak yang atas ini nggak seberapa kelihatan. Dan ini wilayahnya ngelikir sapi kalau orang bilang. Ngelikir sapi. Terus. Kalau dari besinya sama pamornya ini masuk di era Majapahit. Eranya Majapahit kan? Eranya Majapahit. Loh berarti apa dapur tilam serupa tilam itu wis ono jauh itu Lis? Jauh. Dari era Mataram Hindu sudah ada dapur. Itu dapur awal istilahnya dapur yang apa namanya prototipenya keris-keris sekarang sebenarnya. Tilam terus apa namanya brojol itu dapur-dapur tua semua. Jalak. Oke. Terus selanjutnya Mas ke atas. Terus ini pamornya kulit semongko, cuman di sini ada rajanya. Nah, ini yang menarik ini. Ini. Kalau ini bro. Ini bro. Di sini ada raja bro. Raja itu semacam apa namanya ornamen ukiran di tengah-tengah wilayah ini. Tengah wilayah. Ini berupa kolo jengking. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa saya Indonesianya bahasa saya kala jengking. Terus kemudian di baliknya juga, nah ini yang namanya cokro. Nah ini dipakai sampai sekarang menjadi raja atau tulisan yang mengandung unsur magis istilahnya. Dan ini dipakai untuk meraja, istilahnya apa namanya rumah-rumah yang wingit, terus rumah angker, tanah singit, terus kemudian untuk yang punya musuh. Sampai sekarang itu masih digunakan raja ini. Salah satunya bentuknya seperti ini, jadi cokro ini. Jadi nanti ini ada ya kapan-kapan lah kita bahas untuk cokro itu juga kan panah istilahnya. Panahnya milik Prabu Kresna. Betul. Gitu kan. Terus untuk pamornya sendiri kulit semongko sebenarnya. Karena ini enggak diwarangi Kang ya. Kalau orang dulu sih jarang pusakanya yang diwarangi. Jadi bersih, habis diputih terus langsung di minyak. Jadi enggak. Kalau orang sekarang lebih ke eksoteri, lebih ke keindahan. Jadi memunculkan antara pamor sama besi itu apa namanya kontras. Kalau orang dulu enggak seberapa diperhatikan di sisi eksoterinya. Yang penting nyengit ngono sapa ya. Sing duwe doyo kan. Nah, duwe punya doyo. Sangar iki Kang. Wis sangare piye Mas? Piye sangar. Jujur ya aku begitu buka ini wis manyeng. Iya, manyeng. Gak biasanya saya buka keris kayak gitu. Siap, keren. Sampai di apa namanya? Di rambut ini kayak berdiri semua. Oke. Ini benar-benar powernya. Tapi memang artinya dari bentuk tempakan memang ini benar-benar karya Tempo dulu ya, Lek ya. Iya. Dari itu yang tapi kok bentuk kok enggak Mas. Tempanya kok seperti logam yang meleleh, Lek. Tidak seperti keris-keris yang lain yang lipatan-lipatannya kelihatan, Mas. Itulah apa namanya? Istimewanya keris-keris Majapahit. Ini keris Majapahit. Iya. Jadi mereka sehingga menempa keris itu sangat-sangat diperhitungkan. Selain pulen dia juga untuk sistem etching atau penyepuan itu sangat diperhitungkan. Jadi menghasilkan kualitas keris yang sangat istimewa. Jadi karbonnya banyak terangkat. Jenengan titeni kalau keris-keris Majapahit rata-rata ringan sekali. Jadi unsur besinya itu benar-benar keangkat karbonnya itu. Jadi artinya dengan sistem tempakono harapannya bahwa keris ini bentuk karya leluhur berupa keris ini dia mampu
melewati satu rentang waktu yang panjang, yang harapannya bahwa awet lah istilahnya, awet dan bisa dinikmati, bisa dinikmati anak turunnya nanti. Pertama itu, kedua juga harapannya mereka kan menciptakan sebuah keris yang benar-benar ampuh lah istilahnya. Jadi dari awal pengambilan bahan, dari pemilihan bahan itu sangat diperhitungkan. Dari ternyata DM membuat satu karya itu, perhitungan itu sejak awal itu memang sudah dengan perhitungan yang sangat matang. Iya. Yang harapannya bahwa juga akan mempunyai hasil yang sangat matang juga, yang bagus gitu kan ya. Iya. Jadi ora sembrono. Ternyata leluhur awake dhewe itu sampai berhitung itu, ben awake dhewe ora gampang sembrono dan ceroboh. Dan itu ciri salah satu filosofinya. Sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Lepas dari persoalan memang secara esoteri, dia membentuk satu energi yang sangat luar biasa, sehingga bahkan keris ini juga mempunyai aura dan cerita mistis yang dia diarani mungkin Rajah Kalacakra, membelatangi satu sejarah panjang yang namanya Rajah Kalacakra, dan orang Jawa sangat paham tentang Rajah Kalacakra, macamnya banyak-banyak. Ilmu, sedikit cerita amalan, yang pernah saya dengar ya, ini Kalacakra di era Majapahit ini muncul ketika Majapahit itu pagebluk, wis kayak gini kayak era-era sekarang ini. Jadi pas wae Covid gini kan pagebluk ini mendunia istilahnya. Itu Raja Kalacakra itu muncul di era-era itu Majapahit itu. Jadi ada satu latar belakang kenapa kok pamor kan ya? Iya, pamor Raja Kalacakra itu muncul gitu kan. Nah, jadi ternyata awake dhewe mempunyai daya dan upaya betul, iya. Apa daya upaya piranteni itu tadi untuk menolak karena bukan sekedar menggunakan logika saja, tapi dia juga spiritual juga. Sehingga kisah paling penting gitu loh, bahwa harusnya solusi begitu Kang. Mungkin koyo ngono lah. Ini juga penting pelajaran pada anak bangsa hari ini, bangsa Nusantara hari ini, bahwa ada daya upaya kita kepada kekuatan-kekuatan non materi, ya kan, yang abstrak, maha adikuasa yang mampu menyelesaikan persoalan. Karena bangsa ini dewi bukan bangsa sing lali asal mula. Awake dhewe iku selalu eling sangkan parane dumadi lan selalu eling sapa sing gawe urip kan begitu lho. Iya. Ngono Kang ya. Terus apa piye meneh? Apa meneh Kang sing bisa diomong Kang? Sebenarnya banyak sing diceritakan dari ini. Nah, ceritakanlah, ceritakan. Tapi angel Kang, lek keris ngene iki. Anune ya apa ya? Terlalu wingit soalnya, iya. Ya wis lah, oke lah. Soalnya dia menyimpan banyak cerita sing sebenarnya Kalacakra sendiri diciptakan untuk menolak bala. Jadi lebih ke carane piye? Tokno wae. Gak perlu, Kang. Ora perlu. Dadi iku wis duwe medan mana wis duwe energi dhewe. Dadi kaya ngono wingit, kaya ketika kita punya musuh yang sakti mandraguna, itu pupus kena ini. Istilahnya hilang lah ilmune. Itu kehebatan Kalacakra. Dari secara kimia mungkin anggap saja dia bisa mampu menetralisir energi negatif ya. Betul. Ya wis lah rek, koyoke ngono ya rek. Jirine Cak Sabto keris ki istimewa lah. Ngono ya koyo istimewa. Sak nomor pokoknya iki, Bro, keris. Sak nomor ya. Ya artinya kemoda kawan-kawan semua monggo menggunakan ya ngono lah keris warisan leluhur awake dhewe. Kita gunakan sebaik-baiknya dan moga-moga punya dampak positif kepada awake dhewe, keluarganya awake dhewe, keluarga besar awake dhewe bangsa. Semua moga-moga manfaat dan bisa ngayomi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, ngono Cak? Iya. Pendek wae lah, Lek. Iya, pendek. Kok dibahas selanjutnya ya. Kalau ada yang penasaran besok mungkin ada bisa masih nge-review kira bisa request ya. Wis ngono rek. Matur nuwun. Nggih, salam. Nggih.